Marvel Cinematic Universe atau MCU adalah franchise film terbesar di Hollywood saat ini. Hampir semua film yang diproduksi di bawah naungan MCU bisa dipastikan akan berkualitas dan laris manis ditonton orang-orang di seluruh dunia. Aktor dan aktris pemeran karakternya pun merupakan artis papan atas di industri perfilman Hollywood. Namun sebelum MCU dibentuk pada tahun 2008 yang dibuka dengan film Iron Man, Marvel pernah beberapa kali mencoba memproduksi film live action dari karakter-karakter komik miliknya. Akan tetapi secara kualitas dan komersil ada yang berhasil, tetapi banyak juga yang gagal. Film-film Marvel yang dianggap berhasil sebelum adanya MCU antara lain Saga Blade produksi New Line Cinema, Kisah X-Men produksi Fox, dan juga Spider-Man produksi Sony. Lantas, film-film Marvel apa sajakah yang gagal secara kualitas dan komersil di box office? Beberapa dari kalian mungkin belum pernah menontonnya, atau bahkan tidak tahu kalau karakter-karakter ini pernah memiliki film live action. Berikut daftar dan ulasannya. Pertama, ada Howard the Duck tahun 1986. Howard the Duck adalah film layar lebar yang diadaptasi dari karakter Marvel dan diproduseri George Lucas. Namun sayang sekali, film ini menjadi salah satu film terburuk yang pernah dibuat dalam sejarah perfilman dunia. Film ini bercerita tentang karakter Howard yang berasal dari planet Duckworld yang turun ke planet bumi dan berteman dengan karakter Beverly dalam upaya menumpas kejahatan. Film ini memadukan penceritaan yang buruk, visual efek yang jelek, serta olok-olokan terhadap bebek. Film ini sangat gagal baik secara kritik maupun komersil. Hal ini bahkan berdampak buruk pada citra film-film adaptasi komik saat itu. Sampai sekarang pun film Howard the Duck selalu masuk dalam daftar film terburuk sepanjang masa. Kedua, ada The Punisher tahun 1989. Salah satu karakter paling kejam di semesta Marvel, Frank Castle alias The Punisher, sudah sering tampil di film dan juga serial Marvel. Dia pernah tampil di salah satu serial Marvel terpopuler di Netflix, yaitu Daredevil. Tidak hanya itu, The Punisher bahkan memiliki serialnya sendiri di Netflix sebanyak 2 season. Namun tahukah kamu kalau The Punisher pertama kali muncul di sebuah film layar lebar pada tahun 1989? Ya, film ini dibintangi Dolph Lundgren sebagai Frank Castle. Di sini dia dikisahkan menjadi karakter jagoan khas tahun 1980-an, di mana musuhnya adalah geng mafia dan yakuza. Tidak ada logo ikonik tengkorak di rompi The Punisher versi ini. Perilisan filmnya diikuti dengan berbagai review negatif sehingga The Punisher masih gagal membuktikan kalau film yang diangkat dari komik bisa sebagus versi komiknya. Ketiga, Captain America tahun 1990. Sebelum Chris Evans, Matt Slinger sudah terlebih dahulu mengenakan tameng dan kostum Captain America. Di bawah arahan sutradara Albert Pyun, produksi film Amerika Yugoslavia itu hanya memancing amarah para penggemar superhero komik. Bagaimana tidak? Film ini mengesampingkan penceritaan yang bagus terhadap karakter Steve Rogers dan penggambaran Red Skull. Film low budget ini bahkan mengalami kesulitan dalam perilisan versi video, dikarenakan film ini dibuat dengan maksud untuk merayakan ulang tahun ke-50 Captain America. Dan penggemar harus menunggu 10 tahun ke depan untuk adaptasi layar lebar. Keempat, The Fantastic Four tahun 1994. Sebelum Fantastic Four versi Fox dan Marvel dibuat, karakter superhero keluarga ini pernah diproduksi pada tahun 1994. Menurut Stan Lee, film yang disutradarai Roger Corman ini seharusnya tidak ditonton orang. Eksekutif Marvel pada saat itu, Avi Arad, bahkan membeli film itu seharga beberapa juta dolar lalu menghancurkannya. Ini memulai perjalanan buruk Marvel dalam pembuatan film Fantastic Four. Film ini terpaksa dibuat untuk menjaga hak lisensi film itu sebelum masa berlakunya habis. Film ini tidak pernah dirilis di pasaran. Akan tetapi penggemar masih bisa melihat beberapa bootlegnya. Kelima, Daredevil tahun 2003. X-Men dan Spider-Man berhasil membuktikan di awal tahun 2000-an bahwa film superhero komik bisa sukses secara kualitas dan komersil. Hal ini membuat Fox selalu menghidupkan karakter Daredevil ke layar lebar, menampilkan Ben Affleck sebagai Daredevil alias Matt Murdock yang juga pengacara buta, serta Jennifer Garner sebagai Elektra sekaligus kekasih Matt Murdock. Film ini terbilang sukses secara komersil, namun gagal secara kualitas. Stan Lee menyebut film ini gagal karena menurutnya karakter Daredevil dibuat terlalu tragis. Keenam, ada Hulk tahun 2003. Film Hulk karya sutradara Ang Lee ini tidak bisa dibilang gagal secara kualitas maupun komersil. Film ini berada di tengah-tengah.
Yang salah adalah pendekatan karakternya yang menyelami sisi psikologi dan asal-usul Bruce Banner dan terlalu bergantung pada adegan laga. Dibandingkan dengan X-Men, Spider-Man, dan Daredevil yang dirilis dalam waktu berdekatan, Hulk lebih sunyi penonton. Pada akhirnya MCU meribut karakter yang diperankan oleh Eric Bana ini dengan menampilkan Edward Norton. Dan kemudian diganti lagi menjadi Mark Ruffalo. Meski demikian, Hulk 2003 jelas adalah film yang menarik dan layak untuk ditonton. Ketujuh, Elektra, tahun 2005. Jennifer Garner dikabarkan ikut terlibat di film ini hanya karena untuk memenuhi kewajiban kontraknya dari film Daredevil. Proyek film Elektra ini diproduksi secara terburu-buru dan hasilnya, film ini menjadi salah satu film tergagal dari Marvel. Kegagalannya di box office ada di peringkat yang paling rendah sejak Howard the Duck. Secara kualitas, film ini mendapatkan rating 11% di laman Rotten Tomatoes. Hal inilah yang menggagalkan harapan akan adanya sequel film Daredevil versi Ben Affleck. Meskipun kegagalan ini terletak pada pembuatan film yang terburu-buru serta penulisan cerita yang buruk, film ini membuat Marvel trauma untuk memproduksi film superhero wanita. Sampai pada Captain Marvel yang keluar di tahun 2019. Itu dia tadi daftar film-film Marvel yang pernah gagal di box office. Bagaimana menurut kalian? Apakah masih ada yang kurang? Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.